Adab dibungkam dengan kesetaraan. Sebuah esai karya Muhammad Agis. Akhir-akhir ini rasanya banyak sekali perdebatan yang mengarah terhadap pembahasan kultural budaya klasik Eropa terkait relasi tuan tanah dan bawahan maupun bangsawan dengan rakyat jelata yang disebut dengan feodalisme. Bahkan, tak jarang hal tersebut diarahkan terhadap konteks pesantren di Indonesia. Secara tidak sengaja saya membaca di platform Omong-Omong sebuah tulisan yang berusaha membuat opini bahwa relasi antara kiai dan santri disebut sebagai feodalisme yang tidak bersifat seperti penguasa dengan rakyat jelata maupun tuan tanah dengan bawahannya, tapi bersifat simbolik dan kultural. Tulisan tersebut menyatakan kiai itu dihormati karena ada relasi kuasa feodal antara kiai dan santri. Benarkah demikian? Perihal penghormatan santri terhadap kiai, penghormatan itu mutlak bentuk ekspresif, tidak bisa dijustifikasi lewat fisiknya saja. Ia akan fleksibel, berbeda-beda melihat budaya yang ada. Jika penghormatan dianggap feodal, maka bukankah lebih feodal penghormatan orang Jepang dengan menundukkan seluruh tubuhnya yang dikenal dengan ojigi, atau penghormatan orang India dengan mencium kaki yang biasa disebut sebagai charan spars. Berbicara mengenai relasi santri dengan kiai sangat jauh jika disamaratakan dengan relasi tuan tanah dengan bawahannya, raja dengan rakyat jelata yang bersifat hierarki dan menguntungkan sepihak. Relasi kiai dengan santri itu sama halnya dengan relasi anak dengan orang tua yang lebih dinamis dan kompleks. Tidak hanya menguntungkan satu pihak dan saling timbal balik. Orang tua sudah merawat, mendidik, menyayangi dibalas dengan anak yang taat, menghormati, dan membahagiakannya dengan tanpa paksaan unsur dominasi sosialnya yang lebih tinggi. Sehingga melakukan hal demikian dengan kesadaran fitrahnya. Dan bukankah seorang kiai adalah guru bagi santrinya yang sudah selayaknya bagi seorang murid membalas jasa guru yang mendidik, menghilangkan kebodohan yang menjadi benalu dalam kehidupan. Klaim penghormatan santri terhadap kiai berdasarkan faktor kekuasaan secara sosial, kultural, dan adanya praktik feodalisme itu mendasari penghormatan santri terhadap kiai-kiai jelas sangat tidak terbukti. Santri dibentuk sebagai hamba intelektual, religius, justru menandai sikap penghormatan terhadap kiainya sebagai aktualisasi keilmuan yang diajarkan di pesantren. Bagaimana seharusnya anak menghormati orang tua, yang tua menghargai yang kecil, hingga nilai-nilai luhur keilmuan harus dikedepankan. Dan yang perlu menjadi catatan, kiai tidak pernah meminta dihormati maupun dimuliakan. Hal tersebut terjadi dengan kesadaran inisiatif santri yang terbangun, membentuk bagaimana menjadi insan yang lebih baik, menjadi insan yang mudah berterima kasih terhadap orang yang banyak jasanya dalam kehidupan, seperti anak ke orang tua, santri ke kiai dalam konteks pesantren. Konstruksi berpikir menyamakan relasi anak dan orang tua dengan santri dan kiai adalah sama-sama mendidik dan merawat dengan penuh keikhlasan secara aspek lahiriah. Anak dididik oleh orang tua untuk menjadi pribadi yang baik, mandiri, tanggung jawab, dirawat dari kecil hingga dewasa. Secara aspek batinnya, kiai yang notabene adalah guru bagi santri, mendidik bagaimana menjadi hamba yang takwa, mengamalkan nilai-nilai syariat, menjauhkan dari hal-hal yang dimurkai Tuhan, hingga telaten merawat dari yang tak tahu arah kehidupan, dituntun perlahan menuju pengenalan kepada Tuhan. Santri paham betul, ketundukan mutlak adalah hal yang seharusnya dijauhi bagi orang insan, sekalipun terhadap kiai. Nalar sehat santri tidak dijegal untuk memfilter dan memastikan dalam ketaatan terhadap manusia selalu mengedepankan hal yang tidak menabrak logika dan sejalan dengan akal yang sehat dan syariat. Karena kiai di pesantren mengajarkan la ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil kholiq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk siapapun dalam bermaksiat terhadap Tuhan. Sehingga
Penghormatan terhadap kiai bukan berdasarkan faktor pengkultusan kekuasaan penuh kiai yang disebut relasi feodal, tapi lebih kepada bentuk implementasi nilai-nilai ilmiah yang menjaga ilmu agar tetap bernyawa. Bentuk penghargaan terhadap ilmu yang mempunyai nilai-nilai luhur yang mengantarkan untuk menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Implementasi santri dalam menghormati kiai adalah bentuk perilaku ilmiah yang tercermin pada tafsir surah Al-Fatir ayat 28 sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab tafsir Hasyah Shawi ala Tafsir Jalalain karya Imam As-Shawi. Beliau mengatakan bahwasanya tafsir dalam ayat tersebut adalah Allah mengagungkan para ulama dari hamba-hambanya dikarenakan para ulama adalah manusia yang lebih mengenal dan lebih takwa pada Tuhannya. Maka wajib bagi manusia untuk menghormati ulama dan memuliakannya karena mengikuti sunatullah. Karena Allah telah mengabarkan keagungan dan keluhuran para ulama. Opini yang menggambarkan santri mempunyai keyakinan bahwa kiai adalah makhluk yang suci, tak pernah bersalah, adalah salah satu contoh melihat pesantren hanya dari luar pagar dan enggan untuk menengok ke dalam. Justru, pesantren erat mengajarkan esensi dari manusia itu sendiri yang tak jauh dari luput dan kesalahan. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Selain Nabi yang diberikan anugerah maksum tanpa dosa, semua manusia berpotensi melakukan kesalahan dan dosa. Sehingga merupakan kekeliruan berpikir jika ada seseorang meyakini bahwa sosok kiai adalah makhluk yang suci. Pesantren kerap dianggap sebagai penjegal, ruang nalar dan kritis, tidak membuka ruang diskusi dan menstandarisasi kebenaran yang harus dipatuhi, yang digambarkan sebagai bentuk pesantren berkuasa melalui rezim wacana. Santri digambarkan sebagai robot yang dirakit oleh kiai hanya untuk meraup keuntungan pribadi kiainya tanpa memberikan hak untuk bernalar. Faktanya, lagi-lagi preventif ini hanya sekedar asumsi liar yang tak sejalan dengan fakta. Sebuah praduga yang dilihat dari luar tanpa mengenal dan mengetahui isi di dalamnya. Realitanya, di pesantren sangat getol dan sukses melahirkan ruang-ruang intelektual diskursus ilmiah, melahirkan tokoh-tokoh yang berangkat derajatnya dan banyak menebarkan kebermanfaatan baik untuk dirinya maupun masyarakat sekitar. Produk pesantren Basu Masail adalah bukti nalar kritis dan ruang diskusi santri tidak dijegal sama sekali. Memberi sebuah ruang pertukaran ide, pendalaman teks-teks disiplin keilmuan yang tanpa melihat status kasta seseorang. Hal yang lumrah terjadi, seorang santri yang latar belakangnya anak petani berdebat dengan kiai. Kiai bisa merevisi rumusan hukum atas saran dari santri yang latar belakangnya orang miskin. Tanpa membedakan status sosial, semua orang diberi porsi yang sama tatkala mempunyai gagasan ilmiah yang terintegritas dan terverifikasi tanggung jawab ilmiahnya. Diskusi di dalam pesantren menjadi ruang ijtihad bersama untuk menelurkan hukum dan solusi atas problematika masyarakat bersama. Pesantren mempresentasikan arti dari kebermanfaatan adalah tujuan yang diupayakan bersama tanpa harus membedakan kasta. Tanpa menutup mata terhadap realita oknum kiai yang melakukan hal-hal yang melampaui batas dan gila penghormatan di pesantren yang sama sekali tidak menunjukkan citra pesantren yang sebenarnya. Hal tersebut sama sekali bukan representasi dari ajaran pesantren yang sebenarnya. Sehingga sangat tidak adil jika ulah beberapa perilaku individu dianggap sebagai representasi perilaku secara keseluruhan yang jelas merupakan tindakan kebodohan tatkala menyamaratakan ulah oknum lalu disimpulkan sebagai perilaku keseluruhan senada dengan makalah yang familiar di kalangan ulama at-ta'mimu lugatul juhala. Menyamaratakan sesuatu adalah perilaku orang bodoh. Pada akhirnya, klaim wacana feodalisme pesantren hakikatnya adalah wacana yang sedikit banyak mengikis dan menggerogoti nilai-nilai keluhuran, tata krama, dan perilaku ilmiah. Di balik tabir
feodalisme pesantren ada upaya untuk menghapus budaya sopan santun dan penghormatan. Arus waktu telah mengantarkan kita terhadap realita guru yang dihormati oleh muridnya sebagai simbol terima kasih atas jasanya yang telah menuntun dari lubang kegelapan menuju pelita kehidupan. Sebagai budaya otoriter dan feodal, substansi pendidikan tarbiyah dianggap sebagai doktrinisasi. Menghormati guru dikritik dengan dalih praktek pembudakan. Di balik tabir feodalisme pesantren, adab dibungkam dengan dalih kesetaraan.